Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Diari Kimia. Ini video pertama aku, jadi jika kalian merasa video ini bermanfaat, mohon di-share ya teman-teman ya, sehingga aku juga semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, mari kita masuk ke materi pertama kita. Oke teman-teman, kita masuk ke materi pertama ya teman-teman, yaitu konsep mol. Jadi konsep mol ini merupakan konsep basic ya teman-teman, materi basic yang teman-teman harus kuasai agar teman-teman mudah untuk mengerjakan soal-soal kimia ya teman-teman, khususnya soal-soal UTBK. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke materinya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya di kehidupan sehari-hari nih teman-teman, kita akan mengenal namanya satuan ya. Misalnya kita mengenal namanya satuan lusin ya teman-teman, dimana satu lusin itu sama dengan 12 buah ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita sepatu gitu kan, satu pasang sepatu itu sama dengan berapa teman-teman? 2 buah. Nah, sama istilahnya kalau di kimia teman-teman. Kalau di kimia kita akan mengenal namanya mol. Nah, berapa itu 1 mol? Nah, kita akan masuk ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, ini. Jadi 1 mol itu teman-teman sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel ya teman-teman. Partikel. Nah, di mana 6,022 kali 10 pangkat 23 ini adalah merupakan apa teman-teman? Bilangan Avogadro ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punyain misalnya 2 mol zat A, berapa jumlah partikelnya? Maka teman-teman cara carinya adalah jumlah partikel dengan 2 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23 itu sama dengan berapa teman-teman? 12,044 ya teman-teman, dikali 10 pangkat 23 partikel itu ya teman-teman. Nah, ini hubungan mol dengan jumlah partikel teman-teman, ada molaritas, massa, dan volume. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Kalau misalnya ditanyanya jumlah partikel teman-teman, maka jumlah partikel itu sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau misalnya mol yang ditanya, berarti jumlah partikel dibagi 6,02 ya teman-teman. 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kemudian ada hubungannya dengan molaritas teman-teman. Nah, apa itu molaritas teman-teman? Jadi molaritas itu adalah jumlah mol satu zat per liter larutan. Jadi volume dalam sini adalah satuannya adalah dalam bentuk larutan ya teman-teman. Dalam bentuk liter maksudnya. Dalam bentuk liter ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ditanya molaritas itu sama dengan mol per volume. Kemudian kalau ditanya mol itu sama dengan mol dikali volume. Nah, untuk massa dan mol hubungannya itu ada mol sama dengan massa, ini dalam gram ya teman-teman, per mr, yang mana mr adalah massa atom relatif. Kemudian kalau misalnya dalam keadaan STP itu kita kenal dengan volume STP sama dengan 22,4 dikali jumlah mol, atau kalau misalnya ditanya mol itu sama dengan volume STP per 22,4. Nah, untuk STP ini hanya berlaku untuk gas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal teman-teman. Nah, teman-teman bisa nge-pause dulu videonya, kemudian coba untuk mengerjakan sendiri, baru nanti lihat kunci jawaban atau pembahasannya ya. Nah, ini kita bahas sama-sama teman-teman. Nah, ini diketahui, kita tulis rinci ya teman-teman ya. Diketahui Bapak ini massa dari CO NH2 dua kali, atau kita sebut dengan urea ya teman-teman, itu sama dengan 50 gram. Kemudian massa nitrogen
itu sama dengan 21 gram. Kemudian ditanya kemurnian pupuk tersebut, teman-teman. Nah, ini ada diketahuinya AR, ada ARN, C, O, dan H. Nah, yang ditanya kemurnian pupuk tersebut. Nah, bagaimana teman-teman cara mencarinya? Jangan bingung dulu ya teman-teman, apa kemurnian ya gitu kan. Nah, kita lihat teman-teman, karena ini pupuk urea, berarti otomatis dia kalau urea itu pasti kandungan utamanya adalah nitrogen teman-teman. Jadi kita berarti disuruh cari persen dari nitrogen teman-teman. Persen N itu sama dengan berapa teman-teman? Massa nitrogen per massa urea dikali 100% teman-teman. Massa nitrogennya berapa? 21 gram per 50 gram dikali 100%. Nah, ayo teman-teman, berapa nih kira-kira ya? Kita cari. Berarti ini 42% ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang Oke, ini soal yang kedua ya teman-teman, kita bahas bareng-bareng. Nah, itu pertama, kalau misalnya udah paham, bisa langsung aja, cuman kalau nggak paham kita bahas pelan-pelan ya. Diketahui massa cuplikan ikan besi itu berapa? 5 gram ya. Nah, kemudian cuplikan besi ini dipanaskan dengan gas klor, yang mana menghasilkan berapa? Sini berarti FeCl2-nya sama dengan 10 gram. Nah, yang ditanya adalah kadar besi dalam cuplikan. Oke, teman-teman, kira-kira bagaimana nih? Nah, di sini kita punya FeCl2 ya, 10 gram. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari berapa kadar Fe dalam FeCl2 ini. Bagaimana caranya? Itu masih ingat rumus ini teman-teman? Itu massa Fe itu sama dengan jumlah atom Fe dikali ArFe ya, dibagi Mr FeCl2 dikali massa FeCl2. Ya teman-teman, kita coba cek di sini. Jumlah atomnya 1 ya, berarti 1 dikali ArFe-nya ada 56. Mr-nya berarti kita tulis di sini aja, Mr FeCl2 itu sama dengan ArFe ditambah 2 dikali ArCl. Berarti ArFe-nya 56 ditambah 2 kali 35,5. Berarti 56 ditambah 71, berarti 127 ya teman-teman. Berarti di sini 127 dikali masanya adalah 10 gram. Berarti nanti kita dapatkan hasilnya berapa teman-teman? 56 dikali 10 dibagi 127 itu sama dengan 4,40 gram. Nah, sekarang kita tinggal cari. Saya tulis di atasnya. Karena di sini Fe di dalam Cl2 itu adalah 4,40, berarti yang ditanya apa? Kadar Fe dalam cuplikan. Berarti otomatis kadar Fe dalam cuplikannya adalah persen Fe
itu sama dengan massa Fe dibagi massa cuplikan dikali 100%. Nah, tadi massa Fe nya kita dapat 4,40 ya teman-teman ya, dibagi 5 dikali 100%. Hasilnya adalah 88,20%. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman. Oke, sekian buat latihan yang konseptual pada video ini. Nah, kalau teman-teman menganggap video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya. Makasih teman-teman. Teman-teman, kalau ada saran-saran atau masukan buat channel YouTube ini atau materi-materi yang mau dibahas, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Thank you.